Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Qala Allah tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat At-Taubah ayat yang ke-83, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abadah walan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-83 menceritakan keadaan orang-orang munafik dan apa sikap yang harus diambil Nabi terhadap orang-orang munafik ini. Yang mereka tak mau ikut perang dalam perang Tabuk karena mereka takut mati, karena mereka tak percaya dengan janji Allah negeri akhirat. Sekiranya pun mereka ikut berperang dalam beberapa perangan sebelumnya hanya karena dunia, harta rampasan perang, kemaslahatan, hakikatnya mereka orang yang paling pengecut, takut mati karena tak ada iman. Tidak sebagaimana orang-orang mukmin sejati yang mereka tak takut mati karena imannya kepada takdir. Kalau sekiranya dia pun mati, dia yakin akan dimuliakan Allah, ditempatkan sebagai syuhada. Karena itulah banyak orang-orang munafik tak mau ikut dalam peristiwa perang Tabuk. Ada 12 orang jumlah mereka, pembesar-pembesar munafik, disebutkan dalam beberapa riwayat. 12 orang inilah bahkan pernah mereka hampir saja membunuh Nabi SAW dalam satu perjalanan. Mereka datang berbondong-bondong, mereka kepung Nabi, namun Allah batalkan niat mereka. Apa kata Allah tentang mereka ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk membawa kemenangan, meski tak berjumpa dengan Romawi, karena Romawi tak berani menghadapi Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi berhasil menaklukkan setiap negeri yang dilewati. Nabi berhasil menjalin perjanjian dengan setiap negeri yang dilewati Nabi SAW. Bahwasanya mereka takluk kepada Islam, tunduk kepada Nabi SAW. Mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin. Dan banyak sekali jajahan-jajahan Romawi yang akhirnya membelot, bergabung bersama Nabi yang mulia SAW di bawah perlindungan Nabi. Meski tak terjadi perang Tabuk dengan orang-orang Romawi, tapi Rasulullah pulang dengan gilang gemilang. Allah berfirman, fa in raja'aka Allahu, jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan engkau ya Muhammad setelah engkau berperang ila ta'ifatin minhum, kepada sebagian dari mereka, fasta'adhanuka lil khuruji, kemudian melihat Rasulullah SAW pulang gilang gemilang, membawa kemuliaan, membawa sebagian daripada harta fai yang dapatkan dari kabilah-kabilah dari Nabi yang mulia SAW, perjanjian dengan Nabi, mereka di bawah perlindungan Islam.
Tatkala mereka melihat harta yang banyak, maka mereka menyesal tak ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kita sebutkan mereka itu beragama untuk kemaslahatan dunia. Sungguh jelek barang siapa yang beragama karena dunia. Ya. Tak ada baginya kelak negeri akhirat. Dan itu hanya ada pada orang-orang munafik. Mereka melihat Nabi pulang dengan gilang gemilang, subhanallah, dengan sorak-sorai para sahabat, disambut oleh kaum wanita dan anak-anak dengan harta fai yang banyak. Datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi SAW. Fasta'adzanuka lil khuruj. Mereka berjanji, minta izin kepadamu wahai Muhammad, ingin ikut keluar kelak bersamamu dalam peperangan berikutnya. Kenapa ingin ikut dengan Nabi? Jawabannya karena dunia. Tak ada yang lain. Karena mereka melihat bagaimana Rasulullah bagikan kepada para mujahidin harta daripada fai. Maka faqul, katakanlah wahai Muhammad, lan takhruju ma'iya abadan. Kalian tidak akan pernah boleh ikut keluar dalam berperang bersamaku selama-lamanya. Sebagai balasan, kejelekan itu akan membuahkan kejelekan, kebaikan akan membuahkan kebaikan. Kejelekan yang mereka lakukan menggiring mereka kepada kejelekan semisalnya atau lebih dahsyat daripada itu. Mereka terluput dari perang Tabuk, bahkan mereka terluput dari segala peperangan setelah Tabuk. Nabi tak izinkan mereka ikut berperang dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah balasannya. Lan takhruju, kalian tak akan pernah dapat keluar bersamaku selama-lamanya berperang. Ma'iya abadan. Walan tuqatilu ma'iya aduan. Dan kalian tidak akan pernah bersama saya perang melawan musuh-musuh, menjadi tentara-tentara kami, berperang bersama-sama kami. Kalian tak akan pernah kami ikutkan dalam berperang melawan musuh-musuh kami. Karena hakikatnya orang munafik ini, mereka berperang bukan dengan jiwa, raga dan harta. Mereka berperang karena dunia. Mereka paling takut dengan kematian. Ya. Sekiranya mereka berangkat, mereka hanya membuat kekacauan. Kata Allah, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau mereka keluar bersama kalian, mereka hanya menambah bagi kalian kekacauan. Karena mereka provokator, tak mau patuh kepada pimpinan, mengadu domba antara kaum muslimin, karena mereka mau Islam itu hancur. Subhanallah. Lau kharaju fikum, kata Allah dalam ayat yang lainnya, kalau sekiranya mereka keluar bersama kalian, ma zadukum illa khabalan. Tidaklah keluarnya mereka kecuali menambah semakin kacau tentara kalian. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Pasti mereka akan membuat kekacauan di tengah-tengah kalian karena mereka ingin membuat fitnah. Dan ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, harus dibersihkan saf dalam jihad. Tak boleh ikut orang-orang munafik, tak boleh ikut orang-orang musyrik jika mau Allah menangkan dengan murni. Andai kata ikut dengan mereka kaum mujahidin orang-orang munafik, kerusakan yang ada. Andai kata ikut dengan mereka, ya, orang-orang yang mensekutukan Allah SWT, Allah lepas tangan dari mereka. Teringat peristiwa perang antara kaum muslimin di negeri Syam dengan barbar. Setelah habis diporak-porandakan negeri Baghdad, habis dihapuskan peradaban besar di Baghdad oleh orang-orang Mongol. Khalifah terakhir dibunuh dari dinasti Bani Abbas, kepala-kepala dipenggal, buku-buku dibuang dan dibakar, menghijau, membiru bahkan menghitam sungai Tigris dengan buku-buku yang habis dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Habislah peradaban. Ya, sebagian penguasa-penguasa di daerah lain seperti di Syam. Belum lagi orang-orang Mongol dapat sampai kepada mereka. Dan rencana mereka adalah akan menghabisi seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Mereka berniat untuk menghabiskan kaum muslimin di negeri Syam.
Ketika itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah melihat musuh telah mendekat. Sementara dalam tubuh kaum muslimin masih kuat bergantung dengan kesyirikan. Masih banyak para penyair-penyair yang menandungkan lagu-lagu kesyirikan. Masih banyak di antara mereka yang berkata, ya khaifan minat tatari ludhu biqabri Abi Amrin. Wahai orang-orang yang takut dengan kedatangan bangsa Tatar atau bangsa Mongol, segeralah kalian datang, berlindunglah kepada kuburan Abu Amr. Ini ucapan seorang penyair di zaman itu. Wahai orang-orang yang takut dengan kedatangan dan serangan tentara Tatar, berlindunglah segera dengan kuburan keramat miliknya Abu Amr. Berkata Syekhul Islam, tak akan mungkin kita menang, tak akan mungkin kita menang jika seperti ini, yakni ada di antara kita. Yang Allah akan menangkan adalah orang-orang beriman dengan iman yang murni. Maka berkata Syekhul Islam kepada penguasa kaum muslimin di kala itu, kita wajib menyadarkan masyarakat, kita wajib menyebarkan dakwah tauhid di tengah-tengah umat. Hanya dengan tauhid saja Allah akan menangkan musuh-musuh kita. Karena kekalahan kita bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena lemahnya iman kita. Harus disebarkan dakwah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya menyebarkan dakwah tauhid. Kemana-mana mereka menyebar ke seluruh pelosok mendakwakan tauhid. Tak boleh ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat bergantung yang dipuja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, maka terbentuklah ketika itu masyarakat yang bebas daripada tauhid. Di mana-mana yang bebas daripada kesyirikan. Di mana-mana orang telah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Ketika itu berkatalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada raja, wahai raja, kita telah siap untuk mengalahkan orang-orang Tatar, Mongol, dan insya-Allah kita pasti dimenangkan Allah. Berkatalah raja atau sebagian orang, wahai Ibnu Taimiyah, kau katakan insya-Allah, apakah itu adalah merupakan sesuatu harapan belaka? Dalam bahasa Arabnya yang kau ucapkan insya-Allah, apakah dia itu ta'liqan, hanyalah harapan belaka, atau tahqiqan, atau kenyataan yang pasti terwujud dengan iman yang kuat? Berkata Syekhul Islam, tahqiqan la ta'liqan, pasti kita menang, bukan harapan-harapan belaka, pasti kita menang dengan iman yang kuat. Datanglah bangsa Mongol, bangsa Tatar, mereka ingin menghabisi kaum muslimin di Syam. Peperangan begitu dahsyat berkecamuk, dan porak-poranda Tatar mereka kalah telak, tak pernah mereka kalah seperti itu. Dengan apa? Tauhid. Ini mau keluar pakai jimat dulu, pakai kalung. Subhanallah. Sebelum keluar dia baca rajah dulu, jampi-jampi, gantungkan jimat. Di hadapan orang banyak dia ambil bur, di burnya tangannya, ini saya kuat. Tak guna ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Syaitan dengan syaitan saling mengalah. Tak guna. Tak akan mungkin kita menang dengan orang yang menyatakan dirinya kebal. Tak akan mungkin. Maka kita menang bukan karena kita anti peluru, bukan karena kita kebal tak mempan senjata. Bukan itu kita menang. Allah menangkan kita dengan iman. Nabi saja tak anti peluru, tak anti senjata. Nabi terluka, Umar terbunuh, Sa'ad bin Abi Waqqas terluka, Talha bin Ubaidillah terluka, Zubair bin Awam terluka. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sosok di hadapan orang banyak. Lihat ini ya, aku sembelih leherku. Nih, potong-potong tanganku. Tak ada. Karena itu bukan dari Allah. Itu daripada jin, daripada syaitan. Nanti dalam peperangan syaitan dengan syaitan ketemu, mereka saling mengalah. Habis semuanya. Maka kita mengambil pelajaran bahwasanya
Kemenangan itu ketika setelah umat ini dibersihkan daripada segala macam kotoran-kotoran, kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah SWT ketika melawan musuh-musuh mereka. Kalaulah ikut orang munafik, visi misinya beda. Dan ini menunjukkan peperangan jihad akan dimenangkan kaum muslimin ketika satu visi. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita dalam hal manhaj bahwasanya banyaknya jumlah orang yang ikut bersama kita belum tentu membuahkan kemenangan andai kata mereka tidak dibangun di atas akidah dan tauhid yang benar. Karena dalam Islam bukan banyak yang menangkan, tapi iman. Lihatlah sebagaimana Allah menceritakan peristiwa perang Hunain. Jumlah sahabat begitu banyak, 12.000 jumlah mereka, 10.000 dari Madinah ke kota Makkah. 2.000 orang-orang baru masuk Islam di kota Makkah At-Tulaqa. Berjalanlah orang-orang ini, sebagian besar mereka yang baru masuk Islam jalan dengan petentengan. Ya, tahu antum petentengan? Standar bahasanya. Afwan. Sok-sok gitulah kita bilang. Sok-sokan. Mereka berkata, "Lan nughlaba min qillah." Tak akan mungkin kita kalah, jumlah kita banyak. Baru sebentar mereka mengatakan lan nughlaba min qillah. Pagi hari sebelum subuh datang, mereka di lembah Hunain habis diserang. Dibuat perangkap-perangkap, diranjau, diserang dari segala penjuru dengan panah-panah, hujan panah. 12.000 ini bubar. Wallahi hanya tinggal ya sekitar 80 sampai 90 orang yang bersama Nabi yang tetap. Lainnya lari tunggang langgang. Maka bukan timbangan kita banyak, tapi kualitas, bukan kuantitas. Tak sama dengan pilihan suara kita ini. Tak sama. Ini iman. Tak tergantung dengan suara. Banyaknya orang, banyaknya pengikut, tak tergantung. Jangan pernah terkecoh dengan jumlah. Subhanallah. Ketika mereka terkecoh dengan jumlah, Allah beri pelajaran jumlah kalian tak ada guna. Yang guna adalah iman jua. Hanya 80-90 orang yang bertahan. Jemaah sekalian, Rasulullah melihat kekacauan, mereka lari tunggang langgang. Rasulullah katakan kepada ketika itu Abu Sufyan, kepada Abbas, teriak, panggil ya para pejuang perang Badar. Wahai pejuang perang Badar, datanglah. Seketika mereka mendengar seruan itu datang berbondong-bondong. Dalam perang Badar sekitar 319 orang para mujahidin. Nabi SAW katakan kepada Abbas atau Abu Sufyan, teriakan wahai orang-orang ikut Bai'atul Aqaba, Bai'at Ridwan, Sulhul Hudaybiyah, Bai'atul Syajarah yang membaiat di bawah pohon pada tahun ke-6 Hijriah. Jumlah mereka 1.400 orang. Katakan wahai kaum mujahidin yang ikut dalam Bai'atul Syajarah. Seketika mereka berlari bagaikan peluru ya kepada sumber suara. Akhirnya kembali mereka berkumpul. Subhanallah. Dengan ketergantungan kepada Allah lah akhirnya mereka menang. Allah kalahkan musuh-musuh mereka. Mereka membawa harta rampasan perang yang begitu banyak, tak pernah sebanyak itu. Bahkan Nabi berikan kepada para pembesar-pembesar Quraisy unta-unta, kambing-kambing, emas dan perak yang tak terkira banyaknya. Subhanallah. Abu Sufyan diberikan Nabi SAW 100 ekor unta. Diberikan Nabi lagi 100 ekor kambing. Diberikan Nabi 100 ekor sapi. Kata Abu Sufyan, bagaimana dengan anakku Muawiyah Rasulullah? Kata Nabi, kuberikan seperti itu pula. Anakku Yazid, kuberikan seperti itu pula. Datang Aqra, saya Rasulullah, engkau kuberikan seperti itu pula. Datang Uyainah, aku ya Rasulullah, engkau kuberikan seperti itu pula. Allahu Akbar. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kalau mereka orang-orang munafik ini keluar bersama kalian hanya menambah beban bagi kalian karena pengecut. Ya. Tak ada keberanian. Karena yang buat orang berani iman.
Yang membuat orang berani itu iman, bukan tenaga, bukan tubuh yang kekar. Dalam sebagian peperangan ada orang dari tentara Romawi yang begitu besarnya badannya, 3 kali lebih daripada badan manusia, kekar. Subhanallah, dia tantang perang tanding. Subhanallah. Maka yang menghadapinya adalah salah seorang kaum muslimin yang tak besar-besar tubuhnya. Mereka beradu dan kalah tuh orang besar. Karena Allah menangkan kita dengan iman. Ini yang letoy-letoy ini. Nampak di sini letoy. Tapi ketika diseru, diganggu agamanya, mereka jadi singa-singa semua ini. Subhanallah. Memang jalan kita pincang-pincang. Jalan payah. Tapi ketika diseru, subhanallah, berubah semua kaum muslimin. Ya, ada orang-orang Islam yang tak besar-besar badannya, tapi satu dia sama dengan 1000 pasukan. Apa kata Umar? Aku butuh 1 orang kaum muslimin yang sama dengan setara dengan 1000 orang. Mana Qa'qa' bin Amru? Nama saja sungguh menakjubkan. Siapa namanya? Qa'qa'. Mana Qa'qa' bin Amru? Saya ya Amir Mu'minin. Wahai Qa'qa', suaramu sama dengan 1000 pasukan. Daripada 1.000.000 orang tapi bagikan 1 orang tak ada guna. 1000 orang tapi bagikan 1, bukan banyak yang kita mau. Jangan tertipu dengan banyak. Subhanallah. Maka Nabi mengatakan kepada orang-orang munafik ini, lan tuqatilu ma yaduwan, tak akan mungkin kalian perang bersama kami melawan musuh-musuh kami. Kenapa? Motif kalian berbeda. Innakum raditum bil qu'udi awwal marrah. Karena kalian sejak awal memang kalian tak mau berperang. Ini kalian mau ikut berperang karena melihat harta rampasan perang. Karena dibagi-baginya ghanimah, dibagi-baginya fai. Tapi kalian tak mau ikut. Dahulu kala awal kuseru kalian berperang tak mau kalian ikut. Kenapa? Raditum bil qu'udi awwal marrah. Kalian rela duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, tak mau ikut bersama pasukan kaum muslimin awal kepergian Nabi ke perang Tabuk. Sekarang faq'udu ma'al khalifin, duduk saja kalian di sini. Tinggallah kalian bersama tuh orang-orang yang memang mereka punya uzur tinggal. Tinggal kalian bersama uak-uak, tinggal bersama kakek-kakek, tinggal bersama atu-atu, tinggal bersama nenek-nenek, tinggal bersama anak-anak, tinggal bersama perempuan-perempuan. Itulah kawan kalian yang mereka punya uzur. Ini bukan level kalian ini. Kami tak suka orang-orang banci seperti kalian ini. Pakai roh aja kalian semua. Itu bahasana ya. Subhanallah. Tak usah ikut. Naam, tafadhal. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Pada ayat ke-84 Allah berfirman dalam surah At-Taubah ini mengajarkan kepada Nabi sikap yang benar terhadap orang-orang yang mati dari kaum munafik yang dikala hidupnya tak mau beriman dengan benar, berpura-pura beriman, bermanis-manis muka di hadapan Nabi, menyimpan kebencian dan kufuran. Bagaimana sikapnya jika mereka mati? Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan pernah kalian salat selama-lamanya atas orang yang mati dari mereka. Wala taqum ala qabrih. Tak perlu kalian berdiri di kuburnya mendoakannya. Innahum kafaru billah. Karena hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa rasulihi, mereka itu kafir kepada Rasulnya. Wa matuhu, dan mereka mati. Wa hum fasiqun, dalam keadaan mereka itu fasik.
tak mau taat dengan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Ayat ini jemaah sekalian memiliki asbabun nuzul. Bahwasanya ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, dia dibawa ke kuburnya dan dia telah dimasukkan ke dalam lahatnya. Datanglah putranya yang bernama Hubab, Rasulullah merubahnya menjadi Abdullah bin Abdullah. Dia katakan, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, tolonglah salatkan ayahku. Kalau tidak, habislah kami, dicela orang kami. Jika kau tinggalkan salat terhadapnya, kami dicela orang sepanjang masa. Tolonglah datangi ayahku, salatlah kepadanya. Nabi datang ke kuburnya. Nabi berdiri di hadapan liang lahatnya. Subhanallah. Nabi suruh agar dia dikeluarkan dari liang lahat tersebut. Nabi SAW lepas pakaian luarnya. Nabi pakaikan pakaian tersebut kepada dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengeluarkan dengan sedikit ludah sekujur tubuhnya sebagai sarana untuk mencari keberkahan, karena Nabi SAW berkah seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian Nabi ingin mensolatkannya. Datanglah Umar. Maka Rasulullah SAW didekati Umar dan berkata, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku tahu Umar. Ya Rasulullah, tak ingat Tuhan, tak ingat Anda berapa banyak dia buat kerusakan dalam Islam. Ya, ketika peristiwa ini, dia kacau kaum muslimin, dia celah. Dia sebutkan semua sepak terjang Abdullah ketika hidup. Bagaimana Anda salatkan ya Rasulullah? Subhanallah. Apa kata Nabi? Ya Umar, mundur sedikit ke belakang. Ya Umar, aku diberi Allah pilihan untuk memintakan baginya ampunan atau tidak. Karena Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Baik kau mintakan baginya ampunan atau tak kau mintakan baginya ampunan. Ya Umar, aku disuruh Allah pilih. Ku pilih minta untuk diampunan. Wa in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfirullah lahum. Kalaupun engkau mintakan bagi mereka ampunan 70 kali, Allah tak akan pernah ampuni mereka. Ya Umar, kalau boleh Allah ampuni lebih daripada 70 kali, akan kumintakan baginya ampunan 70 kali dikali 3. 70. Yang penting Allah mengampuninya. Subhanallah. Ya Rasulullah, ini pemimpin munafik. Ya Rasulullah, ini buat onar. Ya Rasulullah. Kata Nabi, biarkan aku salat ya Umar. Nabi pun salat. Ya. Ketika itu selepas salat, turunlah ayat kepada Nabi yang mulia SAW membenarkan Umar. Saya menyebutkan berkali-kali Umar itu mulham. Makna mulham, laki-laki yang Allah berikan kepada ilham selalu. Di Quran, subhanallah, disebutkan ada 21 tempat atau 22 tempat. 21 tempat daripada ayat Al-Quran turun dengan permintaan Umar. Ya, ada 21 tempat. Banyak sekali. Umar meminta kepada Allah agar segera dihijabi istri-istrinya. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab, kaum muslimin datang masuk ke rumah Nabi SAW, mereka makan dan seterusnya. Istri-istri Nabi tak terhijab. Kata Umar, ya Rasulullah, kalaulah kau hijab, tutup istri-istrimu agar tak terlihat oleh mereka. Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alu min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu kepada mereka, minta dari belakang layar. Itu baru satu. Ketika mereka umrah, berkata Umar, ya Rasulullah, kalaulah kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat kita salat di depannya, mengarah ke Ka'bah, maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Makna makam, tempat berdiri, bukan kuburan. Tak ada kuburan di Ka'bah, jangan salah paham. Udah berapa itu? 2 tempat. Ya, dalam peristiwa perang Badar, Rasulullah dan Abu Bakar serta sebagian besar sahabat memilih agar tawanan-tawanan diambil tebusan. Umar mengatakan semua bunuh. Kata Umar, ya Rasulullah, kau suruh aku datangi itu keluarga-keluargaku.
suruh Abu Bakar, suruh Ali, suruh kami semua. Kami penggal kepala-kepala mereka semua supaya mereka tahu dalam agama Allah tak ada sedikit belas kasih kepada mereka orang-orang yang menentang Allah Rasulnya. Bagaimana kalau Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, mereka kaum kita, mereka kerabat-kerabat kita. Semoga Allah beri mereka hidayah kelak. Kita minta dari mereka tebusan, kita butuh uang, kita butuh dana untuk peperangan berikutnya. Subhanallah. Dan kebanyakan kaum muslimin pilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Maka diambillah tebusan. Besoknya keduanya menangis. Datanglah Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar dan Rasulullah, malakum tabkiyan? Kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan aku agar aku turut menangis bersama kalian. Kalau aku tahu sebabnya aku akan menangis. Jika tidak, aku akan berusaha berpura-pura menangis. Kata Rasulullah, ya Umar, azab lebih dekat daripada tempatmu itu. Dengan sebab kami mengambil kemarin tebusan. Allah mengatakan, laula kitabun minallahi sabaq lamastakum fima akhadtum fihi adzabun azim. Ya, adzabun alim. Syekh Ibrahim, tahqiq. Kalau bukan karena ketentuan Allah yang silam, Allah akan mengambil perhitungan atas kalian dengan azab yang pedih. Subhanallah. Ya Allah benarkan Umar. Berapa udah? 3. Tak sempat, nanti kita pulang. 3 aja dulu. Yang diantaranya ini keempat. Banyak sekali. Ya. Maka turunlah ayat ini. Allah berfirman, membenarkan perkataan Umar, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah kau salat untuk mereka selama-lamanya yang mati. Wala taqum ala qabri, jangan pernah kau berdiri berdoa di atas kuburnya. Innahum kafaru billah, karena mereka itu hakikatnya orang-orang kafir juga. Dalam hukum akhirat mereka kafir, dalam hukum dunia mereka disamakan dengan orang-orang mukmin karena mereka berpura-pura. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Maka sejak saat itu tak pernah lagi Rasulullah menyalahkan orang-orang munafik yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan hanya ada seorang sahabat yang Rasulullah beritahukan nama mereka orang-orang munafik. Namanya siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ketika Rasulullah meninggal, Umar itu kalau mau mensolatkan seseorang yang dia curigai, dia lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah tak salat, Umar tak salat. Suatu hari datang Umar kepada Hudzaifah penasaran. Ya Hudzaifah, sini dulu sebentar. Ada apa? Aku bersumpah dengan Allah SWT, tolong kau jawab pertanyaanku dengan benar. Apakah ada namaku di antara rombongan orang-orang munafik yang disebutkan Nabi di telingamu? Ini imannya kaum muslimin yang mereka takut dihinggapi kemunafikan. Semua sahabat seperti ini. Ya. Dan inilah iman yang benar, takut kemunafikan menghinggapi kita. Takut ditolak amalan-amalan kita, sehingga kita tak merasa bangga dengan semua yang kita lakukan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bertanya dengan serius, adakah namaku dalam rombongan orang-orang munafik yang disebutkan Nabi di telingamu? Allahu Akbar. Ya. Begitulah keimanan yang kuat. Ya, berkata Hudzaifah, ku jawab, dan ini terakhir. Setelah itu tak akan ku jawab bagi siapapun juga. Tak ada namamu. Ya, tapi aku tak tahu bagaimana sebenarnya dirimu. Hanya kepada Allah lah aku serahkan penilaian terhadapmu. Aku tak berani. Yang jelas namamu tak ada. Subhanallah. Umar pun senang. Umar gembira. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab itu tak akan pernah salat ketika Hudzaifah tak salat. Kalau Hudzaifah salat, dia salatkan jenazah tersebut. Subhanallah. Maka ayat ini setelah turun, Rasulullah tak pernah lagi menyolatkan orang-orang munafik, dan haram bagi kita menyolatkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Subhanallah. Naam, tafadhal. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم
إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Pada ayat ke-85 dari surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan bagaimana sikap kita terhadap orang munafik. Yang mana orang munafik itu pasti pintar-pintar. Tak ada orang munafik yang bego, tak ada. Yang mana orang munafik itu lihai-lihai dalam berbicara, berorasi, berpidato, mereka ahlinya. Yang mana orang-orang munafik ini karena pintarnya mereka berhasil dalam dunianya. Mereka punya harta, mereka punya kedudukan, mereka punya jabatan karena berhasil menipu orang. Ya, dengan janji-janjinya. Ya. Dengan ungkapan-ungkapannya, perkataannya dia berhasil menipu orang banyak. Karena itulah Allah menceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau orang-orang munafik berbicara, pastikan benarkan perkataannya. Ya, munafik berbicara bagaikan menyihir orang. Sungguh Nabi benar mengatakan inna minal bayani la sihran. Di antara bentuk orasi, ungkapan, perkataan dapat menyihir manusia. Hati-hati dengan orang munafik seperti ini. Orator. Munafik tak ada yang bicara au, enggak ada. Tak ada yang bicara gagap-gagap tak ada. Lancar bicara. Mereka orator-orator. Subhanallah. Mereka pemilik-pemilik kebijakan. Mereka pemilik-pemilik harta. Mereka pemilik pengaruh. Mereka pemilik pengikut. Subhanallah. Ya. Sepanjang zaman seperti ini orang munafik. Tidak ada orang munafik yang bodoh. Yang dungu tak ada. Tak ada orang munafik yang awam biasa, enggak ada. Pasti dia melejit ke atas. Tengoklah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau bukan karena Rasulullah datang udah jadi raja di kota Madinah. Sepakat dua suku besar yang berperang sepanjang masa Aus dan Khazraj menjadikannya raja bagi mereka. Bahkan telah dipesankan untuknya mahkota. Sudah siap-siap dia pakai mahkota. Datang Nabi, dilepas mahkota tersebut darinya. Subhanallah. Apa yang Allah ajarkan kepada kita orang-orang mukmin? Melalui nabinya Allah berkata kepada nabinya dan tentunya kepada kita sebagai pengikut Nabi, wala tu'jibka amwaluhum. Jangan pernah kalian kagum dengan harta-harta mereka. Orang banyak terpengaruh dengan harta, jemaah sekalian. Anda punya harta, Anda punya peluang menjadi orang berpengaruh di suatu negeri. Anda berpeluang menjadi pejabat, Anda berpeluang menjadi aparat. Yang penting Anda punya harta. Setelah harta baru kedudukan. Tuhan Allah, kadang-kadang kita enggak tahu, ya. Kadang-kadang kita berpikir keras. Banyak orang-orang yang sudah kaya raya tapi masih gila mencari jabatan kekuasaan. Jawabannya apa? Dia tak puas dengan harta belaka, dia mau juga kedudukan, dia mau jabatan. Karena tak ada gunanya harta jika tak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, orang banyak. Karena itulah mereka yang paling gila dengan jabatan kekuasaan. Subhanallah. Maka Allah mengajarkan kita jangan terpengaruh dengan tampilan mereka, dengan harta-harta mereka. Subhanallah. Maka dalam dakwah ini kita tak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, orang-orang kaya. Akhirnya mereka yang mengatur dakwah kita ini. Tak ada. Kita tak mau terpengaruh dengan orang-orang kaya yang mengatakan bersihkan majlis kalian dari orang-orang miskin. Kami mau sendiri majlis khusus orang-orang kaya saja. Tak ada cerita. Subhanallah. Ya. Berapa banyak dakwah yang rusak gara-gara mereka orang kaya ingin ngatur dalam dakwah. Mereka tidak memiliki background ilmu syar'i. Mereka yang mengarahkan. Mereka merintah, mereka melarang. Wallah tak layak. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, wala tu'jibka amwaluhum Muhammad, jangan pernah kau kagum dengan harta mereka. Wa auladuhum, jangan kau kagum dengan anak-anak mereka yang hebat-hebat. Anak mereka jadi orang dengan tanda kutip. Ya, anak-anak mereka semuanya jadi orang-orang besar.
jadi penguasa-penguasa, jadi aparat, jadi pejabat, hartawan, tajir, jangan terpengaruh dengan anak-anak mereka. Tak ada gunanya kalau mereka itu orang munafik yang benci Islam. Innama yuridullah, karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, iradah kauniyah, an yu'adzibahum biha, mengazab mereka dengan harta-harta ini dan dengan anak-anak ini. Di dunia. Maka ini menunjukkan kepada kita tak guna harta banyak melimpah ruah, tak guna jabatan tinggi jika pemiliknya adalah orang yang tak cinta kepada Allah dan Rasulnya, benci kepada Islam, benci kepada sunnah, tak guna, benci kepada dakwah yang hak. Harta mereka, anak-anak mereka, jabatan mereka, semuanya akan menjadi fitnah bagi mereka di dunia ini. Mereka diazab dengannya. Tak ada azab lebih dahsyat daripada kegalauan. Jangan dikira enak jadi orang-orang kaya itu, meskipun anak nggak pernah jadi orang kaya. Tapi anda dengar, kalau mau tidur malam aja mereka harus makan pil tidur karena payah. Subhanallah, konsumsi pil tidur. Ya, jangan dianggap enak jadi orang-orang kaya itu. Kemana-mana harus ada bodyguard yang mengawalnya. Tak nikmat, tak bebas. Masuk rumahnya pun payah, pengawalannya berlipat-lipat. Subhanallah, jangan dikira enak. Pengawalan berlipat-lipat, security. Subhanallah, nanti ada serigala. Nggak ada serigala ya. Herdernya. Yang barisan pertama security, barisan kedua anjing-anjing herder, barisan ketiga angsa-angsa, barisan keempat kolam dengan buaya-buaya. Payah masuk rumahnya. Barisan kelima dukun-dukun, tukang santet, banyak tersiksa dengannya. Subhanallah. Ya, banyak orang-orang kaya tersiksa dengan kekayaannya. Kalau mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tersiksa mereka. Subhanallah. Tak percaya tanyalah pada mereka. Tak nyaman hidup mereka. Subhanallah. Allah azab mereka di dunia ini dengan harta-harta mereka, dengan anak-anak mereka. Anak-anak menjadi fitnah bagi mereka. Subhanallah. Berapa banyak orang kaya yang stres dengan anak-anaknya. Anaknya menghancurkan reputasinya, anaknya membuat masalah terus. Subhanallah. Wa tazhaqa anfusuhum, agar dicabut nyawa-nyawa mereka. Wahum kafirun, sementara mereka dalam keadaan kafir. Subhanallah. Inilah ancaman Allah kepada orang-orang munafik. Diazab dengan hartanya, diazab dengan pangkat dan jabatannya, diazab dengan anak-anaknya, diazab dengan keluarga-keluarganya. Subhanallah, tersiksa. Tersiksa dengan istrinya, tersiksa dengan anaknya, tersiksa dengan kerabatnya. Subhanallah. Dan Allah berjanji akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Su'ul khatimah, iyadzan billah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian tafsir kita malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman agama yang baik dan benar, kemudahan untuk mengamalkan kandungan agama ini, mengampuni kita dengan segala macam dosa-dosa kita dan kezaliman kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.